Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini mata kuliah simulasi komputer akan saya simulasikan dengan video tutorial. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran untuk pengaplikasiannya pada SAP 2000. Untuk pertemuan hari ini, kita masih membahas tentang beban terpusat pada batang sederhana. Seperti ini, saya memiliki soal seperti ini. Ada dua tumpuan dan juga ada dua beban miring di sini, yaitu P2 dan P3. Saya akan mencoba mensimulasikannya. Nanti untuk selanjutnya kita akan mencobanya di laboratorium. Pertama, kita buka dulu SAP-nya. Ini sudah saya buka. Seperti biasa, kita harus mengubah terlebih dahulu satuannya. Oke, kita sesuaikan satuannya. Apakah dia menggunakan ton atau kilonewton? Kita lihat di soal kita, satuannya adalah ton. Maka kita akan menggunakan satuan pada SAP, itu ton juga. Oke, kita pilih yang ton force meter Celsius. Selanjutnya, kita akan menggunakan template BIM. Kita pilih new model. Lalu kita pilih yang BIM. Baik, akan ada dialog box seperti ini. Di sini ada BIM dimension. Yang pertama, number of span. Number of span ini adalah jumlah bentang yang ada dalam model yang akan kita modelkan. Misalnya, contoh kita seperti ini. Ada tumpuan A dan B. Maka bentang kita adalah A sampai B. Artinya, bentang kita hanya ada satu. Maka di SAP ini akan kita ketikkan 1. Lalu span length ini adalah panjang bentangnya, ya, di mana panjang A sampai B di sini ada L, yaitu 6 meter, maka akan kita ketikkan 6 di sini. Baik, di sini ada restraint, kita checklist saja, artinya tumpuannya itu sudah langsung ada, jadi kita tidak perlu memberi tumpuan secara manual lagi. Kita klik OK. Lalu di sini akan ada dua tampilan, 3D view dan juga exact plane. Selanjutnya adalah memasukkan beban yang akan bekerja pada batang sederhana tersebut. Kita lihat di sini ada P1, lalu P2 dan juga P3. Perlu diingat bahwa P2 dan P3 ini adalah beban miring, sehingga untuk menjadikannya beban vertikal dan horizontal ini, maka kita harus mengalihkan si beban dengan cos dan sin dari sudut beban tersebut. Oke, di sini sudah ada P2V dan P2H. Di sini P2V yang vertikal dan juga P2H yang horizontal. P2 vertikal itu menjauhi sudut, maka kita kalikan dengan sin, sedangkan P2H mendekati sudut, maka akan kita kalikan dengan cos alpha, yaitu cos 45. Baik, karena sudah saya cari P2V dan P2H-nya serta P3V di sini dan P3H-nya, maka kita akan langsung memasukkan bebannya ke SAP 2000 ini. Baik, untuk memasukkan beban, jangan lupa klik batang atau frame yang akan kita masukkan bebannya, lalu kita pilih assign, lalu frame loads.
Karena ini beban terpusat, maka kita pilih yang point. Baik. Di sini ada Z dan X yang menunjukkan sumbu dari batang tersebut. Kita juga bisa lihat 3D-nya seperti ini. Karena kita 2 dimensi, maka kita hanya memiliki sumbu X dan sumbu Z. Kita lihat beban yang pertama yang akan kita masukkan adalah P1 di sini. Terletak pada sumbu apakah P1? Di sini kita lihat dia terletak pada sumbu Z. Maka pada direction ini kita pilih Z. Oke, lalu kita pilih yang absolute distance from N dan kita masukkan bebannya. Kita lihat terlebih dahulu distance-nya. Jadi jarak dari A ke P1 itu adalah 1 meter, maka kita akan ketikkan 1 meter pada distance-nya. Lalu load-nya itu adalah 2 ton. Maka akan kita ketik 2 ton di sini. Jika sudah, kita pilih saja. Sorry. Sebelumnya kita beri negatif karena dia arahnya ke bawah, maka kita beri negatif. Lalu kita ketikkan OK, maka dia akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita akan memasukkan beban yang selanjutnya. Kita lihat kita punya P2V dan juga P3V. Jangan lupa diklik terlebih dahulu batangnya. Lalu kita pilih assign frame load point, masih di sumbu Z karena dia bentuknya vertikal. Lalu di option kita pilih add to existing load karena kita ingin menambahkan. Kalau kita tetap mencentang yang replace existing load, maka beban yang sebelumnya akan hilang karena kita menggantikan, artinya replace itu menggantikan beban yang sebelumnya. Kita masukkan bebannya. Ada 2 cara, secara satu-satu dan juga bisa secara bersamaan kita masukkan bebannya. Supaya mempersingkat waktu, kita coba untuk memasukkan 2 beban sekaligus. Kita lihat terlebih dahulu P2V nilainya 2,1213 dan jaraknya ada di 3 meter. Maka kita bisa ketikkan 3 di sini dan di sini 2,1213. Jangan lupa untuk beri tanda negatif karena dia ke bawah. Lalu selanjutnya P3V di sini nilainya adalah 3,4641. Tadi jaraknya ada di jarak P3 ini ada di 4 meter. Maka kita ketik 4 dan juga jangan lupa diberikan tanda negatif di depannya. Jika sudah, kita klik add, jangan lupa kita klik OK. Maka akan muncul bebannya seperti ini. Setelah itu kita akan memasukkan beban horizontal dari P2, yaitu P2H di sini dan juga P3H di sini. Kita akan memasukkannya secara bersamaan.
Di sini ada sumbu Z dan X. Jika P2V dan P3V itu masuknya ke hori sumbu Z di sini, maka P2H dan P3H masuk ke sumbu yang X di sini. Oke, kita klik batangnya, lalu kita pilih assign, frame roots, dan point. Kita ganti dulu directionnya ke sumbu X. Kita klik add. Kita lihat tadi di sini 3 dan 4. Oke, untuk P2H kita lihat bebannya 2,1213. Oke, masih sama. Kita hilangkan negatifnya karena dia ke kanan. Kalau ke kiri kita tambahkan negatif. Oke, yang P3H di sini ya, ke kiri kita tambahkan negatif, nilainya 2. Oke, di sini nilainya 2 karena dia ke kiri, maka kita tambahkan negatif. Oke, jadi akan seperti ini. Lalu selanjutnya kita akan mendefinisikan bebannya. Jangan lupa untuk diklik, karena jika tidak diklik maka bebannya tidak akan masuk. Kita definisikan terlebih dahulu bebannya di define, lalu load pattern, lalu di self weight multiplier-nya kita ganti 0, artinya kita tidak memperhitungkan berat sendiri dari batang tersebut. Lalu kita pilih modify, sudah berubah. Lalu kita klik OK, lalu kita pilih set analysis option. Karena kita 2 dimensi, maka kita pilih exact plane, lalu OK, lalu analyze, lalu run analyze. Karena kita tidak menganalisis beban gempa, maka modalnya kita klik, lalu kita do not run. Ya, jadi tadi dari run ke do not run. Jika sudah, kita pilih run now. Kita beri nama beban miring. Setelah itu akan terlihat deformasinya. Kita akan coba lihat apakah hasilnya sama dengan yang sudah dikerjakan. Kita pilih display, show forms, lalu kita pilih join, lalu OK. Oke, di sini ada 0,12, 3,88 dan 3,70. Kita akan lihat apakah hasilnya sama. 3,883, 3,703 dan juga hanya ya ke sini ke kiri itu 0,12. Oke, sama ya, 0,12, 3,88 dan 3,70. Mungkin ada sedikit perbedaan koma, tapi hanya sedikit. Setelah itu kita akan lihat bidang lintang yang shear 22. Kita pilih show values on diagram seperti ini. Kita akan lihat gambarnya. Oke, 3,883 dan 1,883. 3,883, 3,702. Oke. Lalu selanjutnya kita akan lihat yang momen. Kita
pilih momen 33, lalu show values and diagram. Oke. Di sini ada momen maksimumnya itu 7,65, kita lihat. Oke ya, 7,649 di sini. Ini ada perhitungannya momen di sini 7,649. Di sini di subnya 7,65. Lalu bidang normalnya kita lihat display, show force, lalu frame cable, pilih yang axial force. Oke. Di sini ada 0,12 dan minus 2. Kita lihat. Gaya normal minus 2 dan 0,12 121. Oke, NAD dan NDE. Kita lihat NAD NDE. Kita lihat gambarnya. NAD 0,121 dan NDE minus 2. Oke, sejauh ini hasilnya sama. Kita coba lihat di tabelnya. Display, lalu kita pilih show tables, pilih yang analysis result, join output, element output, dan structure output. Oke, kita pilih oke, lalu kita lihat yang element force. Oke, di sini ada P. Di sini 0,1213 ya. Walaupun di sini tertulisnya 0,12. Oke. Lalu kita mau lihat M3-nya. Tadi 7,64605. Yang paling besar. Kita lihat 7,64. Beda di sini 9, di tabel sub itu 64605. Oke, hanya berbeda sedikit. Oke, jadi kesimpulannya hasilnya sama dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Oke, silakan mencoba untuk yang ada programnya di laptopnya. Bagi yang tidak, nanti kita akan coba bersama-sama di laboratorium. Saya rasa sekian untuk tutorial atau pemodelan untuk sub dengan simple beam yang memiliki beban miring. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya yang membahas beban merata. Silakan untuk pertanyaan bisa menggunakan fitur chat atau forum di Spada, atau bisa ditanyakan secara langsung. Terima kasih sudah menonton video ini. Silakan dikerjakan tugasnya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.